Anas berkata, mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan membawa perjabat tangan. Dalam riwayat Ahmad, falamma anqadimu faqadimal asy'ariyun, datanglah kabilah Asy'ari. Di antara mereka ada Abu Musa al-Asy'ari. Falamma danau minal Madinah ja'alu yartajizun, ketika mereka telah mendekat kota Madinah, mereka pun bersyair rajaz, qadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Falamma anqadimu tasafahu, ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka pun saling bersalaman. Fakanuhum awwalu man ahdatsal musafahah, dan merekalah yang pertama kali mengadakan jabat tangan. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Albani, isnaduhu sahih, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim, itu riwayat Ahmad tadi. Nah, di sini akhi menunjukkan tentang keutamaan penduduk Yaman. Tapi apakah hadis ini menunjukkan tentang penduduk Yaman secara keseluruhan, ataukah yang Rasulullah sebutkan pada waktu itu saja? Yang sahih yaitu penduduk Yaman yang pada waktu itu datang di zaman Rasulullah SAW, tidak berlaku kepada seluruh penduduk Yaman, ya. Dan Yaman di zaman dahulu itu, Pak, lebih luas dibandingkan dengan zaman sekarang. Sebab ya kalau antum lihat Ka'bah kan segi empat kan, yang ada di situ rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kenapa disebut dengan dua rukun Yamani? Karena menghadap ke arah Yaman. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Mekah itu sendiri sudah masuk Yaman. Maka semua yang menghadap ke rukun Yamani dan Hajar Aswad itu disebut dengan Yaman. Iya. Dan dalam riwayat hadis ini disebut, dan riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah di sini yaitu al-Asy'ariyun, kabilah yang berasal dari Yaman, yaitu Asy'ari, di mana Rasulullah SAW mensifati mereka adalah orang yang paling yang lebih lembut hatinya dari kalian. Pujian Rasulullah SAW terhadap kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Tapi ingat ya, tidak ada hubungannya dengan firqah Asy'ariyah. Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari sebelum beliau kembali kepada madhab salaf. Karena Abu Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase. Fase yang pertama fase Mu'tazilah. Fase yang kedua fase Kullabiyah. Fase yang ketiga ini yang beliau kembali kepada madhab Ahlussunnah di atas akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana fase yang terakhir itu terlihat pada 3 buku. Yang pertama yaitu kitab Al-Ibanah, yang kedua yaitu Maqalat Islamiyyin, dan yang ketiga Risalah ila Ahli Thughr. Bahkan di dalam Maqalat Islamiyyin, Abu Hasan al-Asy'ari tegas menyatakan rujuknya beliau kepada madhab salaf yang merupakan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama sebelumnya. Nah, di sini juga menunjukkan akhi bahwa penduduk Yaman lah yang menurut Anas bin Malik yang pertama kali mengadakan musafahah. Yang pertama kali mengadakan apa? Jabat tangan. Mungkin ada orang berkata, tuh, berarti para sahabat berbuat bid'ah. Iya enggak? Karena kata Anas di sini fakanuhum awwala man ahdatsal musafahah. Merekalah yang pertama kali mengadakan apa? Jabat tangan.
Berarti ya mereka yang pertama kali mengadakan jabatan, yang namanya pertama kali berarti mengada-ngada. Berarti sebelumnya Rasulullah belum mengajarkan. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi berarti ini mendukung pendapat yang mengatakan boleh dong kita berbuat ya suatu ibadah, suatu ritual yang menurut kita baik dan bagus. Kita jawab ya bahwa semua perbuatan para sahabat yang ada di zaman Rasulullah ketika tidak diingkari oleh Rasulullah itu menunjukkan perbuatan tersebut diizinkan secara syariat. Iya, seperti halnya Khalid bin Al-Walid makan daging dob di hadapan Rasulullah dan Rasulullah diam, tidak mengingkari dan tidak memerintahkan. Artinya Rasulullah membiarkannya. Nah, ketika misalnya di sini dikatakan bahwa penduduk Yaman yang pertama kali mendatangkan atau mengadakan jabat tangan, Rasulullah setuju tidak? Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan dalam hadis-hadis lain tentang ya keutamaan jabat tangan. Yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan kemarin ya, bahwa dua orang yang berjabat tangan itu akan berguguran dosa-dosanya. Maka dari itu ya akhi, ya jangan disamakan antara zaman pensyariatan dengan zaman ya setelah pensyariatan. Di zaman pensyariatan wahyu terus-menerus turun. Dan Rasulullah sebagai muballigh anillah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hendak dikiaskan di zaman sekarang, di mana di zaman sekarang wahyu sudah terputus dan agama sudah sempurna. Maka sebuah kias yang sangat batil tentunya, ya. Kalau kita menyamakan zaman sekarang dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ya yang membuat bid'ah, yang selalu membela bid'ah itu ya, selalu cari-cari dalil, Mas. Yang sebetulnya kalau kita perhatikan dalilnya itu bukan dalil mereka. Iya. Dan tidak bisa dijadikan dalil seperti diantaranya yang sedang kita bahas seperti ini. Karena diantara mereka ada yang berdalil misalnya dengan hadis ya Rasulullah SAW pernah ya sholat kemudian berkata sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba di belakang ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Iya. Setelah sholat Rasulullah SAW bersabda, siapa tadi yang mengucapkan ya ucapan tadi? Sahabat mengatakan, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatatnya. Apakah berarti sahabat ini mengadakan suatu bid'ah? Iya. Nah itu yang dijadikan dalil, katanya berarti sahabat ini yang membuat bid'ah. Buktinya Rasulullah bertanya siapa tadi yang mengatakan. Maka kita katakan, Mas, ini zaman pensyariatan. Zaman pensyariatan di mana Rasulullah SAW masih hidup. Ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan kemudian Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, bahkan menyetujuinya, itu menunjukkan perkara tersebut disyariatkan. Adapun di zaman sekarang, siapa yang seperti Rasulullah yang mendapatkan wahyu? Seorang kiai tidak dapat wahyu, seorang ulama tidak dapat wahyu. Makanya para sahabat Rasulullah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka mengingkari tidak amalan-amalan yang diada-adakan? Iya. Contoh Abdullah bin Umar ketika sedang duduk-duduk dengan beberapa tabi'in di rumahnya, tiba-tiba terdengar ya dari masjid, as-salatu rahimakumullah, salat rahimakumullah. Maka Abdullah bin Umar segera berdiri dan berkata, ini bid'ah, ayo kita ingkari. Ya, diingkari oleh Abdullah bin Umar. Apa hujahnya? Hujahnya ini bid'ah, tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akal Islam ya, hal-hal seperti ini bukan dalil ya untuk mendukung ya adanya orang-orang yang rajin berkreasi di dalam ya membuat ibadah-ibadah yang baru. Karena ibadah itu hak Allah ya akhi. Ya, ibadah itu hak Allah bukan hak hamba.
Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah ridai dan cintai, bukan sesuai dengan selera manusia sama sekali. Iya. Hadis berikutnya. Hadis 528, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Haddatsana Muslim bin Ibrahim. Haddatsana Aban wa haddatsana Zaid bin Akhzam At-Tai. Haddatsana Bishr bin Umar. Haddatsana Aban bin Yazid Al-Attar. Di sini ya kembali bertemu di Aban. Haddatsana Qatadah dari Abul Aliyah, berkata Zaid dari Ibnu Abbas, anna rajulan naza'athu ar-rih rida'ahu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fala'anaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'ani ar-rih fa innaha ma'muratun wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Abu Daud meriwayatkan ya dari Zaid dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang selendangnya diterbangkan oleh angin. Lalu orang itu rupanya melaknat angin. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kamu melaknat angin, karena ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang melaknat sesuatu, padahal sesuatu itu tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan kita tidak boleh melaknat benda-benda atau sesuatu yang tentunya ya benda-benda tersebut tentunya ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin yang bergerak, ya, hari demi hari yang berputar. Maka ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyakum, ya, kita dilarang untuk melaknat. Apalagi akhi, melaknat itu perkara yang berat. Kata Rasulullah, siapa yang melaknat sesuatu dan ternyata yang dilaknat itu tidak berhak ya untuk terkena laknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Subhanallah. Ini berat akhi. Ya. Oleh karena itu ya akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama membagi laknat itu menjadi dua macam. Yang pertama, al-la'nul 'am. Laknat yang bersifat umum. Yaitu laknat terhadap perbuatan. Maka ini boleh. Yang kedua, al-la'nul mu'ayyan. Laknat kepada sesuatu yang tertentu. Maka pada asalnya tidak boleh, Pak. Kecuali kalau kita tahu memang dengan dalil ya dan bukti-bukti yang nyata bahwa memang orang tersebut berhak untuk terkena laknat. Adapun yang pertama, itu laknat yang bersifat umum, seperti sabda Rasulullah SAW apa? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini laknat secara umum tidak? Ya, laknat. La'anallah man ghayyara manaral ard. Semoga Allah melaknat orang yang merubah-rubah batasan tanah. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang memberi suap. Ya. Ini namanya laknat yang bersifat umum, Pak, yaitu laknat terhadap perbuatan.
Maka laknat seperti ini nggak masalah. Tapi kalau yang kedua yaitu laknat terhadap sesuatu yang tertentu muayyan, maka hendaklah kita hati-hati, Pak. Kecuali kalau memang ada dalil-dalil atau bukti-bukti yang jelas tegas di mata kita bahwa memang orangnya berhak dilaknat. Iya. Contohnya iblis. Iblis berhak dilaknat tidak? Berhak. Iya. Orang-orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya berhak terkena laknat tidak? Berhak. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat dan melaknat para sahabat berhak tidak? Berhak. Tapi Pak, apakah setiap orang yang berhak dilaknat langsung kita laknat? Jangan dulu. Kenapa? Karena belum tentu dia itu melakukan perbuatan itu karena keilmuan dia. Bisa jadi karena dia bodoh, bisa jadi karena dia muta'awil, bisa jadi banyak perkara. Ya ketika misalnya kita melihat sesuatu itu, ya ada orang yang jatuh kepada perbuatan yang menjadikan pelakunya berhak dilaknat. Contoh misalnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap. Apakah berarti orang yang menyuap itu berhak kena laknat? Si Budi, wah ini masuk kerja pakai suap. Misalnya, akhirnya kita katakan la'anallahu Budi. Ya, semoga Allah melaknat si Budi itu. Ya, kenapa? Karena dia sudah melaknat. Loh, kok kamu melaknat si Budi? Ya kan kata Rasulullah, la'anallahu man ar-rashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap. Kita katakan, Pak, hadis ini umum. Tapi ketika Anda sudah menyebut nama, harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Ketika dia menyuap, apakah Anda tahu bahwasanya dia melakukan suap itu ya karena ketawa apa karena dia tahu atau ketidaktahuan dia? Atau karena memang dia sengaja menentang Allah dan Rasulnya atau bagaimana? Terkadang orang tersebut mengikuti hawa nafsu. Barangkali orang yang mengikuti hawa nafsu ya, dan dalam keadaan dia tahu dia pelaku dosa besar tapi belum berhak untuk mendapatkan laknat. Ini sebuah contoh misalnya dalam hadis yang dikeluarkan Muslim bahwa ada seorang sahabat yang seringkali dicambuk karena minum arak. Namanya Nuaiman. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, "Semoga Allah melaknat kamu. Betapa banyaknya kamu dicambuk." Apa kata Rasulullah? "La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Jangan kamu laknat dia karena ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal orang ini udah terlalu sering mabuk-mabukan, Pak. Sering ketangkep dicambuk. Ya, sehingga akhirnya membuat sahabat ini geram, kemudian dia melaknatnya. Ternyata Rasulullah melarang. Rasulullah memberikan alasan dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang jatuh kepada misalnya riswah, suap menyuap. Ya. Barangkali ia melakukan itu karena mengikuti hawa nafsu, tapi masih dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Di mana ia melakukan itu bukan karena ingin menentang, tapi ngikutin hawa nafsu. Jelas orang ini, Pak, ya, pelaku dosa besar. Tapi apakah langsung kita laknat? Jangan. Ya, masalah laknat itu hati-hati, Pak. Sebagaimana kita menuduh orang lain kafir dan ternyata yang dituduh itu bukan kafir, akan kembali kepada orang yang menuduh. Demikian pula orang yang melaknat, ternyata yang dilaknat itu tidak berhak, maka ia akan kembali kepada yang melaknat. Pernah Umar bin Khattab naik seekor binatang yang bernama birdaun. Birdaun itu kayak gimana ya? Saya juga belum pernah lihat. Di mana birdaun ini kalau berjalan kelihatan banget sombongnya, Pak. Sehingga ketika Umar naik birdaun, Umar mengingkari cara berjalannya. Ya, ini binatang kok berjalannya sombong sekali. Iya. Iya. Maka kemudian, maaf, ini kisahnya beda lagi, nggak nyambung.
Iya. Kita sedang berbicara tentang masalah laknat ya. Karena Umar kemudian mengatakan, ya, turunkan saya dari kendaraan ini. Ya, tidaklah kalian memberikan kepadaku kecuali binatang setan, kata Umar bin Khattab. Ya, tapi saya lupa apakah di situ Umar menyebutkan laknat apa tidak, saya lupa. Ya, sehingga tidak jadi saya bawakan kisah tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Yang jelas, Pak, bahwa seorang muslim hendaklah berhati-hati dalam masalah apa? Melaknat, ya. Makanya kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitta'an wala la'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat. Rasulullah bukan orang yang suka melaknat. Ya. Maka dari itu ya akhi, sekali lagi untuk melaknat ya, kita hendaknya berhati-hati. Kenapa? Agar laknat itu tidak kembali kepada diri kita sendiri. Kita lanjutkan hadis 529. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Demikian pula An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Demikian pula Ibnu Hibban, Imam Ahmad dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Umaymah bintu Ruqayqah bahwasanya ia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin nubayyi'uhu 'alal Islam. Ya, pada sekelompok wanita, dan waktu itu kami membaiat Rasulullah di atas Islam. Faqulna, maka para wanita itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayyi'uka 'ala alla nusyrika billahi syai'a wala nasriqa wala nazniya wala naqtula auladana wala na'tiya bibuhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wala na'sika fi ma'rufin. Wahai Rasulullah, kami membaiat engkau untuk tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak mengadakan kebohongan yang kami ada-adakan antara tangan dan kaki-kaki kami, dan kami membaiat engkau untuk tidak bermaksiat kepada engkau dalam perkara yang ma'ruf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi mastata'tunna wa ataqtunna, semampu kalian. Ya, Rasulullah di sini memberikan pengecualian. Ya, kata beliau apa? Semampu kalian. Qalat, Umaymah berkata, faqulna, maka para wanita itu berkata, Allah wa rasuluhu arham bina min anfusina. Ternyata Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri. Ya, artinya ketika para wanita ini ya membaiat Rasulullah dengan baiat yang disebutkan tadi, ternyata Rasulullah mengatakan apa? Sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang dikatakan oleh para wanita ini? Ternyata Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Iya. Halumma nubayyi'uka ya Rasulullah. Ayo ya kami akan baiat engkau ya Rasulullah. Dan baiat akhi ya, itu caranya dengan cara berjabat tangan biasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Innama qawli li mi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidah. Sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita sama dengan perkataanku dengan seorang wanita. Dalam riwayat yang lain, maka Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya. Maka para wanita pun kemudian masing-masing mengangkat tangannya, dan itulah baiat Rasulullah terhadap para wanita. Adapun baiat Rasulullah dengan laki-laki maka dengan cara berjabat tangan.
Hadis ini akhi menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan wanita. Laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan wanita. Ada sebagian kelompok yang kelompok Islam akhi yang mengatakan katanya jabat tangan dengan wanita boleh. Ada ya sebagian kelompok kaum muslimin yang kebetulan neo Mu'tazilah gitu, menolak hadis ahad dalam masalah akidah, mengatakan katanya berjabat tangan dengan wanita boleh. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan riwayat Ummu Atiyah. Ia berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaina, lalu beliau pun membacakan kepada kami ayat bai'atun nisa alla yusyrikna billahi syai'a. Wa nahana 'anil niyahah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari meratap. Faqabadat imra'atun yadaha, maka seorang wanita pun memegang tangan dia sendiri. Faqabadat imra'ata faqalat as'adatni fulanah, si fulanah membuat aku gembira, dan seterusnya dari hadis tersebut. Di mana hadis ini dijadikan dalil oleh mereka bahwa Rasulullah SAW berjabat tangan dengan mereka. Akan tetapi ini jelas pendalilan yang sangat aneh, Pak. Karena dalam riwayat ini sama sekali tidak disebutkan apa? Rasulullah SAW berjabat tangan. Maka dari itu Syekh Albani rahimahullah berkata, akhrajal Bukhari, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Falaisa sharihan, hadis ini tidak sharih. Tidak jelas mengatakan bahwa annan nisa kunna yusafihnahu, bahwa para wanita berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yuraddu bimithlihi an-nassus sharih, maka jangan sampai, kata Syekh Albani, kita menolak hadis yang tegas melarang hanya karena hadis-hadis yang tidak sharih seperti ini. Biasanya akhi ahlul bid'ah itu akhi selalu berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya tidak sharih. Untuk apa? Yang kemudian mereka fahami dengan pemahaman mereka yang dangkal untuk membela pemahaman-pemahaman mereka seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan hadis ini sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Ada juga hadis lain bahwa dahulu seorang jariyah bila butuh kepada Rasulullah, ia tarik tangan Rasulullah kemana saja dia mau. Dijadikan dalil juga, itu kan dia tarik tangan Rasulullah kemana saja dia mau. Padahal hadis ini juga tidak sharih. Bisa jadi yang ditarik bajunya, bukan? Bukan tangan Rasulullah secara kulit ke kulit. Maka dari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa ka'anna Aisyah asyarat bidzalika ila rad ala ma jaa'a an Ummi Atiyah. Seakan-akan Aisyah, karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perkataan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berjabat tangan dengan wanita. Kata Al-Hafiz, seakan-akan Aisyah mengisyaratkan untuk membantah apa yang datang dari Ummu Atiyah tadi. Fa'inda Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Bazzar wa Tabari wa Ibnu Marduyah min tariq Ismail bin Abdurrahman an jaddatihi Ummi Atiyah fi qissatil mubaya'ah qala famadda yadahu min kharijil bait wa madadna aydina min dakhilil bait thumma qala Allahumma shahad. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, At-Tabari, demikian pula Ibnu Marduyah dari jalan Ismail bin Abdurrahman dari neneknya itu Ummu Atiyah tentang kisah baiat para wanita. Di situ dikatakan, maka Rasulullah SAW pun meluruskan tangannya dari luar
ya dari luar rumahnya. Sementara para wanita pun ya meluruskan tangan-tangan mereka dari dalam rumah. Lihat Rasulullah SAW di situ hanya sebatas meluruskan tangan begitu saja, tidak berjabat tangan. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Wa kadzal hadits alladhi ba'dahu haitsu qala qabadat minna imra'ah yadaha. Demikian pula hadis yang setelahnya di mana ia berkata qabadat minna imra'ah. Ya. Bahwa di antara kami ada seorang wanita yang qabadat yadaha. Ia menggenggam tangannya. Fa innahu yush'ir bi annahunna kunna yubayi'nahu bi aydihinna. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya para wanita itu ya seakan-akan membaiat Rasulullah dengan tangan-tangan mereka. Ya, nah ini yang menjadi permasalahan di sini, Pak. Ketika disebutkan Rasulullah menjulurkan tangannya dari luar rumah dan para wanita menjulurkan tangannya dari dalam rumah, seakan-akan di situ ada makna Rasulullah berjabat tangan. Kemudian ada seorang wanita yang tidak mau jabat tangan, artinya ya seperti ini. Ya. Nah, itu dijadikan dalil seakan-akan bahwa apa? Rasulullah SAW berjabat tangan. Maka kata Al-Hafidh apa? Wa yumkin al-jawab anil awal bi anna maddal aidi min wara'il hijab isyaratun ila wuqu'il mubaya'ah wa illam taqa' musafahah. Mungkin kita jawab seperti ini. Bahwasanya Rasulullah SAW mengulurkan tangannya dari belakang hijab itu sebagai isyarat bahwa baiat sudah diterima walaupun tidak terjadi jabat tangan. Ya. Wa anitsani, dan dari dalil yang kedua bi anal murad bi qabdil yad at-ta'akhur 'anil qabul, bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita yang menggenggam tangannya itu artinya mengakhirkan penerimaan. Au kanat al-mubay'ah taqa'u bihail, atau baiat itu pada waktu itu ada perantara antara tangan Rasulullah dengan sesuatu. Ya. Faqad ra'a Abu Daud fil Marasil, di mana Abu Daud meriwayatkan dari Al-Marasil, ya, ani Sya'bi, dari Sya'bi, bahwasanya Nabi SAW ketika membaiat para wanita, beliau memegang burdin qatri, sebuah burd, yaitu pakaian ya dari katun, ya dari qatar, fa wada'ahu ala yadihi, kemudian Rasulullah SAW meletakkan pada tangannya. Nah, kemudian para wanita itu meletakkan tangannya ke baju tersebut, bukan kepada tangan Rasulullah SAW. Wa qal, kemudian Rasulullah bersabda, la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Dan ya akhi, ya, hadis yang melarang memegang wanita jelas. Insyaallah antum pernah mendengar hadis itu. Lan yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum, ya, besi, itu daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Hadis ini juga jelas. Maka dari itu ya akhi, ya, hadis-hadis yang tidak jelas jangan sampai mengalahkan ya hadis-hadis yang sudah jelas dan tegas. Ini Pak, ya, metode orang yang mengikuti hawa nafsu biasanya suka mengambil hadis-hadis yang tidak jelas untuk menabrak hadis-hadis yang sudah jelas. Sebuah contoh, misalnya ada orang pernah bertanya ke saya, dulu Aisyah ketika Rasulullah dikuburkan di kamarnya, itu pindah apa enggak ya? Ya, pindah dari kamarnya atau tidak? Sebab kalau tidak pindah, konsekuensinya Aisyah sholat di situ. Padahal di situ ada kuburan Rasulullah. Ya, saya jawab ke dia, akhi, hadis ini tidak jelas. Tidak ada keterangan apakah Aisyah pindah atau tidak pindah. Dan ini tidak memberikan kepada kita apa? Kejelasan. Ya. Apakah hanya karena kita tidak tahu
setelah itu gara-gara itu kita menolak hadis-hadis yang melarang sholat yang di mana? Di kuburan. Di mana hadis-hadis yang melarang kita sholat di kuburan tegas, jelas riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah hanya karena seperti ini kemudian kita tinggalkan hadis-hadis yang sharih? Makanya ya akhi ya azani Allah ya, seringkali seperti itu. Ya pelaku bid'ah itu ya selalu membawa hadis-hadis yang tidak sharih untuk menolak hadis-hadis yang sharih. Contohnya lagi misalnya ada orang membawakan hadis sesungguhnya Allah membela agama ini dengan orang yang fasik. Ya. Ya, apa yang terjadi? Berarti orang yang fasik pun juga tidak meniadakan kalau itu orang kafir. Contohnya saja Abu Thalib dulu yang membela Rasulullah SAW ketika berdakwah. Jadi nggak masalah kalau kita memilih pemimpin yang kafir, kan? Lucu. Akhirnya apa? Ya, mencari-cari suatu hadis yang tidak sharih untuk menolak hadis-hadis yang sharih. Bahkan sebetulnya hadis itu tidak mendukung dia. Maka di sini akhi ya, pahami oleh antum ya bahwa di antara manhaj atau metode pelaku hawa nafsu ahlul bidah, mereka itu selalu ya menggunakan hadis-hadis yang tidak sharih atau bahkan terkadang hadis itu bersifat global. Ya untuk menolak hadis-hadis yang sudah gamblang jelas ya dalam pelarangannya ya wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis 530 juga sama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kana la yusafihun nisaa fil bai'ah. Imam Ahmad berkata haddatsana Attab bin Ziyad qala haddatsana Abdullah حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني عمر بن شعيب dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda adalah Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita ketika baiat ya dan berjabat tangan dengan wanita di zaman sekarang ini Pak seakan-akan biasa Pak. Ya, kita lihat ya orang-orang awam yang tidak paham ya laki-laki perempuan jabat tangan biasa aja. Maka tentunya ya kewajiban kita tentunya mengingatkan hal ini ya karena seperti ini ya akhi ya bisa menyeret kepada perzinahan ya. 531 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula Abu Daud dan Ahmad dari beberapa jalan dari Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, kata Allah. Yaqul, ia berkata, ya khaybatad dahr, ya wahai masa yang yang rugi, artinya dia mencaci maki masa ya sama dengan mengatakan hari ini hari kelabu gitu kan dan yang semisalnya yang jelas isinya adalah mencaci maki apa masa. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr, janganlah seseorang dari kalian mengatakan ya khaybatad dahr. Ya, karena sesungguhnya aku adalah dahr, aku adalah masa. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikan siang dan malamnya. Fa idza syi'tu qabattuhuma, kalau aku mau, aku akan tahan siang dan malam tersebut. Iya. Karena sudah Isya, kita lanjutkan dengan pertanyaan jawab insyaallah setelah salat Isya.